Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana sebuah medan magnet pada kawat lurus berarus. Sekarang bagaimana kalau seandainya kawat lurus berarusnya itu ada dua. Contohnya seperti ini. Kita punya ke atas, I, lanjut pada kawat lurus lagi, arahnya ke bawah. Jarak dari sini ke sini kita buat adalah titiknya sama titik P. Jarak P ke kawat kanannya, ini kawat 1, kawat 2, 0,4. Ini jaraknya adalah 0,5 meter. Ini meter. Arusnya, arus 1 dan arus 2 itu sama. I1 sama dengan I2 sama dengan 3 ampere. Maka pada bagian ini kita akan lihat bagaimana untuk penggunaan rumusnya. Jadi yang pertama, ketika nanti ketemu dengan yang arus ke atas ini, maka secara otomatis masuk bidangnya ke arah sini. Ini masuk bidang. Inilah B-nya. BP. Ke arah mana? Ke arah sana. Lalu yang kedua, ketika dia seperti ini, arah arusnya ke bawah, maka secara otomatis untuk arah medan magnetnya itu ke arah sini. Inilah masuk bidang. Harusnya tegak lurus. Tangan saja. Ini anggap saja titik B-nya di sini. Ya. Maka kalau kita lihat arahnya itu adalah ke sana arah. Ya, arahnya ke sana. Maka B-nya nanti akan searah. Ini BP2, ini BP1. Kita hitunglah satu persatu misalkan. Nanti di sini adalah BP1. BP1 sama dengan mu0 dikali dengan I dikali dengan 2P dikali dengan A1. Okay. Terus, maka di sini dengan 4P 10 min 7 kita kalikan dengan I-nya 3. 2Pi A1, 2Pi dikali dengan 0,1. Karena jarak ini kan 0,4, maka di sini secara otomatis 0,1. 4Pi dan 2Pi habis, tinggal 2 kali 3, 6 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat. Itu untuk baru untuk yang BP1. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana untuk yang BP2. Untuk BP2 itu sama dengan mu0 kali I per 2Pi kali A2. 4Pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan I-nya 3. Ya, dibagi dengan 2Pi dikali dengan A2. A2-nya adalah 0,4. 4Pi, 2Pi, 2, 6. Maka di sini jawabannya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat. Nah, maka medan magnet yang dialami oleh titik P adalah BP itu sama dengan, karena arahnya adalah searah, BP1 dan BP2, maka BP1 ditambah dengan BP2. Ya. Maka dia dapatnya adalah 6 ditambah 1,5 dikali dengan 10
pangkat min 6. Maka dapatnya adalah 7,5 kali 10 pangkat min 6 Weber per meter kuadrat. Inilah titik medan magnet pada titik P untuk dua kawat lurus berarus. Ya. Nah, jika tadi kita melihat untuk kawat lurus berarus, ya, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk kawat melingkar berarus. Ya. Kawat melingkar berarus. Secara prinsipnya sama saja. Maka misalkan saja di sini adalah kawat melingkarnya. Ya, kita ambil saja titiknya adalah arusnya sini sebesar I. Ya. Bukan positif ini maksud saya. Ini adalah I. Ya, besar I. Maka misalkan saja kita akan menghitung bagaimanakah medan magnet yang terletak di tengah-tengahnya, ya. Di tengahnya, misalkan di sini. Titiknya adalah titik P. Ya, titik P di sini. Maka di titik P ini, itu kan punya jari-jari tuh. Ya, punya jari-jari sebesar ini. Sebesar A. Maka secara otomatis untuk kawat melingkar berarus medan magnetnya itu sama, ya. Nilainya adalah B P itu sama dengan mu 0 dikali dengan I per 2A, ya. Kalau tadi untuk kawat melingkar dia ketemu dengan P-nya, kalau untuk kawat lurus adalah ketemu dengan P, 2PA, maka untuk kawat melingkar dia ketemu dengan 2A saja. Maka di sini bisa kita buat secara pengertiannya apa saja nilai-nilainya. Dari keterangannya. Untuk BP adalah medan magnet di titik P atau induksi magnet juga sama saja. Di P mu 0 sama ketetapan 24pi kali 10 pangkat min 7. I adalah kuat arus, contohnya ampere, dan A adalah jarak titik P ke kawat, ya, contohnya meter. Nah, itu untuk formulasi bagaimana untuk kawat lurus berarus. Maksud saya kawat melingkar berarus, bukan kawat lurus berarus, kawat melingkar berarus. Nah, lalu bagaimana nanti jika, ya, pada kawat melingkar berarus ini dia punya lilitan, ya. Lilitan pada kawat melingkar berarus tadi. Maka lilitan itu kita misalkan dengan N. N ini adalah lilitan. Ya. Contohnya kalau di fisika, lilitan dengan kawat berarus itu disebut sebagai bahasa di sini. Kalau bahasa fisikanya, ini namanya adalah toroida. Ya, toroida. Jadi bagaimana formulasi rumusnya berubah? Maka titiknya berubah seperti ini. BP sama dengan mu 0 dikali N dikali dengan I per 2A. Jadi tambah N saja. Dengan N adalah banyak lilitan. Itu kalau seandainya dia mempunyai lilitan tertentu. Ya, jadi pada kawat melingkar dia hanya ditambah dengan N ini saja. Ya, N. Ya. Ini juga sama. Jadi kalau untuk di kawat melingkar biasa, dia hanya nilai itu saja. Nilai mu 0 kali I saja, tanpa nilai Pi. Ingat, ini kawat melingkar tanpa Pi. Jadi, kuncinya, perbedaannya dengan kawat lurus adalah
kuncinya pada kawat lurus, itu rumusnya adalah BV sama dengan mu0 dikali dengan I per 2Pi dikali dengan A. Ingat, di sini ada Pi-nya. Untuk kawat melingkar, ya, kawat melingkar, maka BV itu sama dengan tanpa Pi, maka 2A saja. Jadi, mudah kita cara mengingat bagaimana untuk perbedaan antara kawat melingkar dan kawat lurus berarus. Pi ini saja. Ini tanpa Pi, tidak ada Pi-nya. Ya. Baiklah, saya kasih contohnya seperti ini misalnya. Misalkan saja di sini nanti ada kawat lurus. Kawat melingkar. Kira-kira seperti ini. Di sana misalkan saja arusnya ke arah sana. I. Kembali lagi ke sini I. Maka ini pusatnya. Kan A, yang titiknya ada titik P. Ya. Ya, dari ini kita sebut sebagai A. Arus yang mengalir itu adalah 7,5 ampere. Ya. Terus medan magnet di titik P adalah 2Pi kali 10⁻⁻⁵ Tesla atau Weber per meter kuadrat. Lalu di sana dia punya lilitan sebanyak 4 lilitan. Maka secara formulasinya kita di sini menentukan berapakah A-nya. Ya, maka cara menyelesaikannya adalah kita masukkan secara matematisnya. Contohnya seperti ini. BP itu sama dengan mu0 dikali N dikali dengan I per 2A. Maka A sama dengan mu0 dikali N dikali I per BP. Ya. mu0-nya adalah 4Pi, N-nya adalah 4Pi kali 10⁻⁻⁷. N-nya adalah 4. I-nya adalah 7,5 atau 15 per 2. Ya. BP-nya adalah di sini dikalikan dengan di sini ada 2-nya ya. Maka ini 2 dikali dengan 2Pi kali 10⁻⁻⁵ Tesla atau Weber tadi. Maka ini bisa kita selesaikan. Ya. Maka ini bisa kita selesaikan. 4Pi dengan 10⁻⁵ min 2 di sini ketemu. Min 2 ketemu dengan 7,5 dikali 4, maka hasilnya adalah 30 cm. Maka kita akan mendapatkan nilai jarak titik P-nya adalah 30 cm. Ya, saya rasa cukup. Sampai sekian untuk yang kawat melingkar berarus. Nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan selanjutnya. Tetap dicatat, tetap diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita ketemu di pertemuan tatap muka. Terima kasih.